Noisemaker masih bersama saya Yopi di podcastnya Talk the Noise. Hari ini saya ada di kantornya Pak Tito. Pak Tito itu sebagai Kabid Dispora. Kabid Dispora Kabupaten Garut. Terima kasih Pak Tito sudah memfasilitasi podcast saya hari ini bersama Bayu dan ada Rifda, salah satu atlet cewek untuk kategori BMX freestyle yang dimiliki oleh Kabupaten Garut. Oke, Bayu, apa kabar? Rifda, apa kabar? Oke, di sebelah saya ada Rifda dan di sebelah Rifda ada Bayu sebagai Ketua Asosiasi BMX Indonesia Kabupaten Garut ya. Oke, Bayu, silakan perkenalkan diri dan ya cerita sedikit lah tentang kegiatan BMX freestyle di Kabupaten Garut. Assalamualaikum, selamat malam semuanya Indonesia. Perkenalkan saya Bayu sebagai pengurus BMX Asosiasi BMX Indonesia dari Kabupaten Garut, dan ini mungkin adik saya Rifda, atlet BMX freestyle Garut satu-satunya. Cewek satu-satunya yang dimiliki oleh Kabupaten Garut. Oh, mantap. Jadi Asosiasi BMX Indonesia Kabupaten Garut itu masuk di ABI Provinsi Jabar ya? Jabar. Di bawahnya ya? Jabar. Oke, kalau di Garut cuma aja cuma ada satu Garut, ya, daerah. Berarti Jabar itu ada Bekasi mungkin ya? Bekasi, Sukabumi, Bandung. ini Ini kabupatennya Garut, ada Kuningan juga ya? Kuningan, terus Bogor itu. Oh, oke. Bayu main sepeda udah lama? Saya dari tahun kurang lebih kalau BMX freestyle 2002. 2002. Nah, mungkin kalau sekarang ketemu kurang lebih tahunnya udah 19. Ya, tahun ke-19. 19 tahun lah ya. Oke. Di freestyle BMX Ya. itu. Nah, terus untuk jadi Ketua ABI Kabupaten Garut sejak kapan? Kalau Kabupaten Garut ABI itu kemarin saya baru dapat SK tahun 2020. Oh, 2020. Desember sekarang, jadi ketemu 1 tahun. 1 tahun untuk periode 5 tahun ya? Betul. Oke, dapat SK disahkan oleh Bapak Dadan Helpi ya? Dan nanti dari ABI Jabar. ABI Jabar. Oke, berarti kalau nggak salah waktu kegiatan ada kompetisi airbag dan lain-lain ya? Ya, betul. Oke. Kebetulan itu anniversary komunitas sebelum saya beranjak ke ABI. Asosiasi BMX Indonesia. Oke, Saya ya. masih di posisi sebagai ketua komunitas Street Players BMX. Oke, Street Nah, Players. kalau dari Street Players BMX, sekarang saya memposisikan lebih ke penasihatnya. Oke. Nanti, yang bisa ke komunitasnya ada Jujun. Oke. Ada Jujun, nanti kalau teman-teman mau sharing otak-otak Ya. tentang komunitas BMX freestyle, Street Players khususnya ada di Jujun. Jujun. Oke, jadi Jujun lebih ke kayak pelaksana, Bayu lebih ke administrasi lah. Betul. Oh, seperti itu. mantap. Birokrasi untuk apa sih, jenjang ke pemerintahan dan sebagainya. Tapi tidak menutup kemungkinan dari Jujun sebagai Street Players sama juga sih ya. Oke. Sama juga bisa Saling sama. mengisi lah ya. Betul, saling mengisi. Oke, tapi Bayu lebih di posisi untuk ke administrasi lah, Betul. supaya lebih mudah lah ya. Jadi Prosesnya ya. apa keinginan para BMX rider Kabupaten Garut difasilitasi oleh Bayu. Bayu nanti akan menyampaikan itu kepada pemerintah Kabupaten Garut, Garut. yang dimana di bawah Dispora berarti ya. Ya. Oke. Dispora, Poni beserta isi juga. Isi. Betul. Oke, mantap, luar biasa ini. Semoga kinerja Bayu di administrasi dan birokrasi bisa smooth lah ya, sesuai dengan keinginan Sesuai dengan harapan. bener harapan para BMX rider Kabupaten Garut. Oke, sekarang Om mau tanya sama Rifda. Nama asli siapa? Oke, umur berapa? 11 tahun. Bukan atlet sih ya, BMX rider kategori freestyle, cewek satu-satunya yang dimiliki oleh Kabupaten Garut. Nggak ada lagi emang, Bayu? Yang Ya, cewek maksud saya? nggak ada sih ya. Satu aja? Satu aja. Kalau Garut mudah-mudahan harapannya juga ke depannya. Ada Rifda yang lain? Iya. Ois. Rifda sejak kapan main BMX? 9, 10, berarti ini udah menginjak tahun kedua. Masih ingat nggak BMX pertama? Senator. Senator berarti Senator. Oke, habis terus itu siapa yang beliin? Bunda, hadiah ulang tahun atau apa?
Hadiah ulang tahun. Minta sepeda. Oh, Bunda beliin. Terus abis senator ada ganti ke Tatros. Tatros tuh yang tadi dipakai Ya, itu. ya. Oh, kenapa diganti? Oh, yang senator nggak enakan. Kalau yang Tatros memang lebih cocok lah untuk hobinya Rifda. Siapa yang ngajak main BMX pertama kali? Hadi. Itu teman kakak atau apa? Teman. Pertama kali main di mana? Rifda main BMX. Tegal Malaka. Ya. Oh, di sana ada tempatnya? Ada Kayak gimana? Kayak jam-jam gitu nggak? kayak ada jam lagi. Wow, kayak dirt jam. Sekarang masih ada nggak di sana tempatnya? Masih ada tapi treknya udah pada rusak. Oh, nggak keurus lah ya. Iya. Soalnya dirt jam itu susah di maintenance-nya, harus Iya. rajin disiram, terus ditutup kayak gitulah. Gitu. Terus sejak kapan main di ini apa sih namanya Bayu? SOR. Sarana olahraga yang dimiliki oleh Kabupaten Garut. Garut. Berarti kantor Dispora di sini. Setahu saya untuk sementara di sini nanti Di sini. ada pindah. Pindah. Berarti ini Dibangun. kalau tadi saya lihat kan masih ada beberapa bangunan baru ya. Ya betul. Ada kayak kolam renang, akuatik, Ya. kemudian mungkin nanti akan ada dibangun lapangan basket, Betul. ada lagi, ya pokoknya sarana olahraga ya. Ya. Berarti nanti ada skatepark dong di sini. Maunya sih seperti itu sih. Maunya seperti itu. Ya. Harapannya. Harapannya. Bukan saya aja, Oke. teman-teman juga sama. Oh gitu. Berarti tapi kan ada beberapa obstacle di sini ya. Ya. Itu sejak kapan? Kalau obstacle tuh emang udah dari lama sih sebetulnya alat-alat ya obstacle Ya. itu jempingan, mungkin yang orang awam tuh kan disebutnya kan jempingan, Ya. bukan obstacle ya. Ya. Kalau untuk teman-teman freestyle tahu ini Ya. A, B, C. Gitu. Ya. Mereka udah lama sebetulnya udah. Oh. Dengan adanya sore ini dan di Dispora ini kita lebih apa sih kerangkul lah. Oh jadi SOR hanya memberikan lahan. Betul. Obstacle atau jambok quarter itu tadi memang dari Swadaya. swadaya anak-anak, urunan lah, Urunan. urunan. Ada setahun di sini belum? Mau menginjak setahun. Mau nginjak setahun. Berarti Setahun. Rifda abis main di Malaka itu, apa? Tegal Malaka. Tegal Malaka, terus pindah ke sini. Main di sini udah berapa lama? Setahun atau enggak? Oh masih baru. Fokus. Terus yang ngarahin Rifda untuk main BMX freestyle siapa? Oh, ketemu Abayu di mana? Langsung ketemu atau enggak? Oh di Kamojang ada. Oh yang kompetisi itu. Oh jadi. Pertama ketemu. Oh pertama kali yang kemarin pengukuhan Abi. Ya. Oh di Kamojang. Ya. Oh. Di daerah. Ya terus Rifda di sana datang atau diajak sama Abayu? Diajak di grup. Oh diajak di grup. Lah terus Bayu sendiri bisa tahu Rifda main BMX dari mana? Jadi kita kan di Garut itu ada beberapa komunitas sebetulnya ya. Oke. Tapi masih orang-orangnya yang ngelolanya tuh masih sama itu Oke, aja orang iya. sebetulnya kalau apalagi sebuah nama gitu. Iya. Kita sama-sama tetap satu tujuan gitu. Ya. Nah, saya share dari grup itu saya tahu ini kan lihat dia kan ada beberapa cuplikan video pendek Iya. gitu kan. Dipermudah mungkin. Iya. Dipermudah ini mungkin yang harus saya bina. Oke. Saya bina waktu itu kebetulan. Saya udah ngelirik dia udah jauh-jauh hari. Oh, Kan oke. cuman eksistensinya saya mau tahu eksistensi dia nyampe mana nih. Betul ya. Gitu kan. Ternyata waktu pengokohan Abi itu kan Ya. dia datang Oh. untuk pertama kali mungkin dia kompetisi ya. Ikut kompetisi. Nah, gitu. Itu kan kalau kompetisi dia kan pasnya kan barengan sama cowok. Cowok, Orang ya. Di atas dia lah. Ya levelnya ya. Levelnya. Oke. gitu. Tapi dia semangat Ya. juara. Wow. Luar biasa, mantap. Nyobain airbag nggak? Oh ya? Di Kamojang itu enak. Nah, terus kenapa nggak ada di itu airbagnya waktu itu yang bawa coba dari Bandung BMX? Oh, bawa ke sini. Oh. Tapi pengen punya airbag di sini. Oke, pengen tuh. Ya. Ini minta sama Bayu. Mudah-mudahan Sama Kak Bayu. Bayu lagi. Nah, jadi ya kan begitu ya apa siklusnya gitu loh dari BMX rider Ya.
BMX rider banyak dinaungi oleh komunitas, komunitas dinaungi oleh Asosiasi BMX Indonesia. Nah, yang berbadan hukum kan. Nah, Asosiasi BMX Indonesia tentunya juga dinaungi oleh jajaran yang lebih tinggi kan, entah itu Dispora, entah itu ISI ataupun KONI. Itu jadi ya permintaan ini sampai sekarang, iya benar gitu. Jadi bisa maksimal gitu. Oke, Bayu, sedikit cerita dong, bagaimana ceritanya sampai BMX Kabupaten Garut bisa diberikan fasilitas lahan lah di SOR ini. Di SOR ya? Ya. Sebetulnya kita kan sering ngadain event-event lokal ya, event lokal walaupun kecil-kecil kita terus eksis dengan bisa kita tetap fighting lah. Ya. Pada saat sebelum ada ABI. Ya. Oke. Kita masih di Distrik Pelaris BMX ya, di komunitas ya. Belum ada payung hukum yang benar-benar diakui gitu kan. Kita sering ngadain event, kita sering ada sama Pemkab Garutnya juga gitu kan. Kebetulan kalau sama Dispora itu sama beliau sama Pak Tito saya sering ketemu. Oh, berarti sudah kenal udah lama. Saya sering ketemu. Terakhir saya ketemu itu di event ada lah itu event anniversary sama. Itu kan jadi agenda tahunan teman-teman komunitas BMX di Garut. Setiap tahun pasti ada event itu mau kecil mau besar, mereka tetap eksis. Gitu. Nah di sana saya jalin bypon dan ditemukan sama beliau sama Pak Tito. Saya mintalah izinnya dan mereka emang harus diwadahi untuk kedepannya kan mereka pasti menghasilkan bibit atlet-atlet juga gitu. Kebetulan juga kan yang ke jurnas itu loh. Tujuan saya kan untuk ada motivasi mungkin ya. Mereka pun mendapat penghargaan dari beberapa event dan dari pemerintahan setempat juga mereka bisa dilirik seperti itu. Oke, berarti selama belum adanya Asosiasi BMX Indonesia, berarti pemerintah bisa dibilang nggak mau ngelihat atau nggak mau ngerangkul gitu? Yang saya rasain dulu emang mungkin kurang pendekatan dari kitanya juga sih ya sebetulnya. Tapi kalau serasa saya juga mungkin ada miscommunication juga. Jadi kalau tiap event baru kita ada minta izin dan sebagainya seperti itu. Kalau dari hari-hari dan sebagainya kita jarang ketemu sih. Komunitas lebih ke independennya. Single fighter lah. Tapi sekarang setelah adanya Bayu sebagai ketua ABI Kabupaten Bandung, itu Bandung lagi Garut. Itu lebih mudah atau enggak untuk birokrasi? Untuk birokrasi ya kalau karena kita udah berbadan hukum ya aman kita sih. Dari grafik gitu ya. Saya rasain kan semenjak kita dari tempat A, B, C pindah-pindah dengan alat rusak, hilang dan lain sebagainya. Kalau untuk birokrasi lebih cepat. Lebih cepat ya, lebih enak lah. Mungkin karena dari segi hukumnya itu karena mereka bisa diakui, kita bisa diakui oleh pemerintah dari Pemkab Garut juga. Jadi istilahnya pemerintah Kabupaten Garut bisa mempertanggungjawabkan lah jika memberikan sesuatu atau memberikan izin lah untuk penempatan lahan dan obstacle itu tadi. Jadi begitu ya Noisemaker, jenjangnya mungkinnya seperti itu. Jadi apapun yang diinginkan oleh para BMX rider tentunya harus bisa dipertanggungjawabkan oleh asosiasi gitu. Cuma kan ada juga asosiasi yang memang sepertinya tidak jalan gitu kalau saya lihat gitu ya. Karena saya sendiri juga berkecimpung di BMX. Ya mungkin ya itu tadi mungkin komunikasi kurang baik mungkinnya antara asosiasi dengan pemerintah di atasnya dan lain sebagainya. Karena mungkin ada ya saya sih nggak tahu ya, tapi harapannya semua bisa berjalan dengan baik kan gitu. Karena kalau semua bisa berjalan dengan baik tentunya yang diuntungkan juga semua pihak, semua kalangan juga semua kalangan. Bayu, ke Jurnas kan bulan Oktober nih. Ada persiapan khusus atau memang sudah menentukan kuotanya berapa atlet atau mungkin gimana? Udah ada tuh belum? Kalau untuk kuota saya belum tahu pasti ya. Dari ketentuan dari PD isinya mungkin dari PD isinya belum tahu. Cuman kalau untuk kompetisinya itu bulan depan ya. Kurang lebih bulan depan. Entah itu akhir kalau saya tahu setahu saya 29 30 Oktober ya.
Kalau untuk Garut sendiri itu yang saya siapin itu ada 7-8 atlet ya, termasuk dia. Oh, termasuk Rifda. Wow. Karena di kejurnas itu kan dikategorikan secara umum ya. Setahu saya seperti itu ya. Di umur ya, Ya. di umur dari umur 20, 18 sama 16. Kalau saya seperti itu. Lah kalau Rifda 11 tahun berarti masuk ke mana? Nyawainnya sih mungkin ke dia naik ke levelnya ke 16. Oh, ke 16. Tuh. Oh, under 16. Under 16. Oh, oke. Under 16, under 19 sama Under 20. under 20. Oh, oke. Gitu. Ya. Nah, mudah-mudahan yang dari 7 itu kalau nggak ada ketentuan kuotanya misalkan Garut dibatasi berapa kuotanya ya kita saring dulu orang yang kita berangkatkan gitu. Dan untuk Rifda sendiri mau dia masuk kategori masuk kuota ataupun tidak, saya pribadi mau tetap diajak gitu. Oh, oke, diberangkatin. Diberangkatin. Oh, oke. Untuk, penyemangat dia sendiri untuk tolak ukur dia juga Ya. nanti di kompetisinya. Lah, Rifda udah ada persiapan belum? Udah tahu tapi ada kejurnas bulan depan. Udah ada persiapan? Masih belum sih. Masih belum. Iya, lagi latihan. Lagi latihan terus. Iya. Tapi dengan fasilitas yang ada ya cuma ada quarter dengan jumbo kayaknya kurang ya. Iya, kayaknya. Iya kan? Iya. Kalau ada airbag kayaknya kan bisa maksimal gitu. Iya. Gitu. Terus ini kan masih latihan nih buat menuju ke kejurnas. Kalau kepilih gimana? Ada target nggak buat Rifda sendiri? Misalnya, aduh, kalau semoga saya bisa kepilih mewakili Kabupaten Garut, terus punya target nggak? Mungkin dapat emas atau apa gitu? Ada. Oh, mantap. Kalau misalnya nggak kepilih, mau berhenti main sepeda apa nggak? Enggak. Oh, tetap main. Oh, mantap. Ini baru. Bayu, ini kan kejurnas sebentar lagi ya. 1 bulan lah bisa dibilang. Iya. Ya, 1 bulan. Kurang lebih 1 bulan. Dengan fasilitas yang tadi saya sampaikan ya, menurut saya secara pribadi kayaknya kurang. Betul. Kalau misalnya Bayu sendiri punya target misalnya. Nah, untuk menjembatani itu semua, apakah Bayu ada istilahnya ada planning, ada rencana nggak? Misalnya si atlet ini mau di studi banding lah, kayak studi banding gitu, misalnya berangkat kemana gitu. Itu ada planning gitu atau gitu? Ya memang planning saya seperti itu dan mereka pun maunya seperti itu. Si ridernya ini yang dari 8 lah ya, taruh kita 8 orang lah. Mereka maunya seperti itu karena kenapa alasan mereka punya alasan tersendiri supaya kalau misal dari semua ataupun beberapa atlet yang masuk kuotanya Ya. kalau di kompetisi nanti di Cimahi ya, Ya. misalnya dari Cimahi nggak terlalu kaget. Oke. Dengan di Garut dengan fasilitas yang minim ya. Ya. Nah nanti kalau ke jurnas itu kan lebih banyak obstacle yang harus mereka Betul. apa sih? Coba lah lakukan ya, gitu lakukan ya. ya. Gitu. Jadi misal 1 minggu ataupun 2 minggu 1 kali entah itu Ya. kapan lah gitu kan, harapan saya seperti itu dari instansi ataupun Pemkab Garut bisa memfasilitasi itu semua, entah itu transport atau mungkin Betul. uang makan, Betul. akomodasi dan lain-lain. Mereka maunya seperti itu. Tapi itu sudah dibicarakan dengan dinas tempat belum? Untuk sementara saya sih sempat bilang sempat ngobrol juga ke salah satu dari isi ya. Ya. Dari isi dan kebetulan juga saya langsung bilang enggak secara formal, mungkin lebih ke santai gitu, Ya. lebih ke santai. Jadi tanggapannya mudah-mudahan yang saya tangkap sih positif ya, Ya. mudah-mudahan terrealisasi juga. Oke. Gitu, sama mungkin wakil ketua isi Jabar ya. Ya. Wakil ketua isi Jabar saya sempat ngobrol. Kalau untuk ketua isi Garut itu isi Garut kalau nggak salah tuh sekarang bulan-bulan sekarang emang ada pergantian ya. Jadi untuk isi Garut saya belum bisa merapat. Oke. Bisa. Ada pergantian kepengurusan. Betul. maksudnya? Oke. Pergantian. Jadi saya masih pilah-pilah masih bingung ke A, B, C gitu. Ini ada yang salah gitu. Mungkin saya harus mempersiapkan juga sih sebenarnya. Rifda, tempo hari kan sempat lihat tuh videonya Rifda yang jatuh. Itu gimana kejadiannya? Kenapa bisa jatuh? Itu untuk bikin video atau mau ikut kompetisi itu? Itu ikut kompetisi.
Oh, kompetisi secara virtual gitu. Oh, menang. Dapat gelar favorit. Juara favorit. Tapi nggak apa-apa itu jatuh. Nggak apa, cuma jadi berdarah. Oh. Terus papa mama dukung nggak? Dukung, tapi bunda aja. Oh, bunda aja. Kenapa papa nggak dukung? Nggak tahu. Takut mungkin. Iya, kayaknya. Oh, apa mungkin Rifda perempuan kan harus udah aja main apa gitu. Mungkin yang lebih kayak balet atau apa. Enggak. Oh, enggak. Oh, jadi bunda aja sekarang yang dukung. Oh, kalau papa mah belum 100% lah gitu. Tapi harapannya Rifda, papa juga bisa dukung gitu. Tapi kalau main-main kayak gini, papa suka nanya nggak? Enggak. Enggak, oh itu mah urusannya bunda sama papa aja ya. Pokoknya mah Rifda main positif gitu kan, olahraga gitu kan. Iya, benar. Terus Rifda, udah trik apa aja yang bisa dikuasai? Di Dipak atau di park street ya? atau di street? Kalau Bunny hop bisa? bisa. Wih, banyak. Terus apa lagi? Kalau di street dulu ya. Iya. Street flip, Wush. second bar, Hah? bar speed slide, Ya, sama apa ya? Nggak tahu lupa lagi. mantap. Terus kalau di park? Baru one foot sama fly off. Wih, luar biasa. Yang ngajarin Abayu? Oh, selain Abayu siapa lagi yang ngajarin? Satria itu di Kamojang one head. Oh, oke. Berarti mama dukung, terus didukung juga sama Kak Bayu, sama teman-teman kalau main bareng-bareng gitu. Terus trik yang mau dipelajari sekarang apa? No foot. No foot. Apalagi selain no foot? Backflip. Ya? Apa ya? No foot dulu. No foot dulu. Ya. Kalau misalnya ada airbag nih ya, misalnya nih, kan pasti minta nih sama Kak Bayu. Terus misalnya disetujui nih sama Dispora atau apalah. Om Yosi juga nggak tahu. Mau belajar apa kalau ada airbag? Bar speed. Wih, keren banget sih namanya backflip nggak? Enggak. Backflip dong, biar BMX rider pertama perempuan. Cewek, Woi, Indonesia. ya, yang bisa Jadi backflip. bisa jadi rekor muri Bang. Iya. Hah? Ya. Ya, semoga ini Realisasi ya. terrealisasi Ya. gitu, bisa difasilitasi ya. Betul. Gitu. Bayu, harapannya apa sih? Kenapa sih kok mau gitu ngurusin Asosiasi BMX Indonesia, mau ngurusin BMX yang notabene-nya kan anak-anaknya juga karakternya kan beda-beda Ya, gitu. betul, betul. Apa sih? Nah, ini pertanyaan yang unik ya buat saya. Unik dan mungkin tantangan juga satu. Karena kalau dibilang, saya kan udah berkeluarga juga ya. Ya. Jadi saya punya satu etika ada, punya satu rasa gitu. Jangan pernah yang saya dulu alami, Ya. saya alami sama Oh, oke. adik-adik kita sekarang. Oke. Gitu. Zaman saya kan 11 tahun itu kan Ya. untuk dari segi birokrasi aja benar-benar sulit. Iya. Mau ketemu sama sekelas kabin Iya. atau dan lain sebagainya Iya. itu sangat susah ya. Iya. Harus ada audiensi juga Iya, dan benar. lain sebagainya. Nyari Ah. waktunya Ah. benar-benar padat juga susah Iya. ya. Hmm. Nah, kalau untuk Garut sendiri sih kan dengan yang tadi kenapa saya Berkecimpung ya. Iya, gitu kan. Selain itu saya punya kebanggaan tersendiri. Sebuah kebanggaan tersendiri walaupun saya memang secara basic mungkin tahu walaupun sekarang udah agak berkurang dari trik-trik BMX-nya, cuman kalau dari basicnya tahu Iya. ABC-nya gitu kan. Nah kalau untuk mereka juga jadi lebih dipermudah. Oke. Dipermudah, jangan ya kembali saya tadi bilang jangan sampai pengorbanan mereka itu sia-sia. Oke. Jadi berdarah-darah mereka patah tulang, jahit dan lain sebagainya Iya. itu nol gitu. Oh, Yang oke, ngerti. saya sendiri sama teman-teman Iya. perjuangan dulu Ya. alami Iya. gitu. Jadi sayang juga apalagi ini kan ada ceweknya gitu loh. Ya. Nah ini yang harus jadi daya tarik untuk Garut, mungkin bukan Garut aja, Ya. Indonesia pun Iya. saya yakin jadi eye catching lah ya, jadi sorotan publik Iya. juga. Gitu. Oh. Garut pertama mungkin di BMX freestyle kenapa juga gitu kan, wah kita nggak bisa. Ini jadi tantangan juga buat saya. Saya baru tahun sekarang di umur saya sekarang ini punya atlet bukan atlet ya rider lah ya, Rider ya. rider cewek. So
jenjang saya main BMX itu selama baru pertama waktu dia jatuh pun saya benar-benar berasa kaget. Beda sama kalau teman-teman rider-rider cowok tuh kan ya kalah gitu kan, pernah menyerah juga. Kalau cewek tuh berasa punya apa sih ya, tantangan tersendiri, dan kalaupun dia berhasil ya itu mungkin tantangan saya itu kan takluk lah gitu, seperti gitu. Nah sekarang kan tadi Bayu kan menyampaikan bahwa kejadian dulu waktu Bayu main sepeda jangan sampai terulang lah ya sama generasi sekarang. Nah kalau dilihat BMX rider yang sekarang, generasi sekarang, mendukung nggak dengan misi dan visinya Bayu? Kalau maksudnya mendukung juga? Ya maksudnya kan Bayu sekarang posisi sudah anggap aja di pemerintahan ya, dekat dengan pemerintahan. Nah, BMX rider yang dinaungi sama komunitas ini, apakah mendukung atau malah membenci Bayu? Kamu main di asosiasi, padahal kamu juga dulu underground. Ada itu atau memang mendukung? Ayo Bayu, maju gitu. Kalau dari Garut sendiri mungkin untuk komunitas ya. Untuk komunitas waktu saya naik jadi bukan naik ya, dibilang lebih ke asosiasinya ya. Dipilih lah ya, dipercaya ya. Ke sana itu kita punya strategi juga sebetulnya. Oke, adalah pro dan kontra pasti ya. Betul, karena itu yang unik dari komunitas ya. Karena kalau tidak ada pro dan kontra, komunitas tidak akan hidup. Yang saya tahu kan itu. Dan juga ada pergantian ya, komunitas bukan harus lah ya dibilang kan. Ya, yang mana yang betul-betul eksis, yang mana betul-betul yang menjadi rider BMX, dan yang mana mungkin cuma jadi bahasa ininya lebih ke poster dan sebagainya. Seperti itu. Jadi kelihatan. Oke. Tapi dukungannya lebih kuat. Kuat. Oke. Dan yang saya rasain itu waktu saya pengobahan, ya alhamdulillah, saya kan melimpahkan dari posisi ketua ke Jujun. Saya pengen tahu dengannya pelimpahan dengan waktu yang sangat cepat. Dia bisa dengan secara cepat mengganti posisi saya. Jadinya dengan adanya event di saat pandemi yang begitu sulit buat izinnya itu loh, buat izinnya, dia bisa bikin satu event yang saya pikir dibilang tantangan yang cukup berat juga, cukup berat, dan tapi dia udah bisa bikin satu kompetisi kecil pengokohan. Dan waktu itu saya tinggal datang doang gitu. Saya nggak tahu proses seperti apa. Biasanya saya ikut prosesnya. Ini seperti apa dan lain sebagainya gitu. Dia udah gitu aja. Tapi kan kalau saya lihat kan setidaknya kan anak-anak sendiri dan komunitas juga kan sekarang kan udah mainnya kan udah pasti gitu kan di sini ya, di SOR gitu, nggak usah lagi main di mana-mana kan. Berarti kan itu kerja yang cukup lumayan berat juga kan buat ekstra Bayu. Ya, oke. Rida sendiri apa sih harapan yang diinginkan gitu ke Kak Bayu? Dimana kan Kak Bayu kan proses kebirokrasinya kan lebih gampang. Harapannya apa sih buat Rida? Apakah pingin punya lagi obstacle yang lebih banyak, atau mungkin udah deh dibangunin skatepark sama pemerintahan atau gimana? Airbag. Mantap. Itu keinginannya Rifda. Nah, tuh jadi tinggal tugasnya Kak Bayu ya untuk bisa mewujudkan itu semua kan. Gitu, nanti tinggal Kak Bayu ya tinggal bicara dengan pemerintah setempat. Nah, kalau harapannya Bayu sendiri bagaimana? Kalau tadi kan harapan pendeknya kan masalah kejurnas. Kalau jangka panjangnya? Jangka panjangnya sih ya emang harus dari pemerintah setempat yang harus mendukung mereka. Kenapa saya bilang harus mendukung mereka? Karena untuk di tahun sekarang ini kan mereka udah masuk cabur olahraga, apalagi di KONI dan ISI. Itu menjadi salah satu jenjang dari kalau dari berbadan pemerintahan dari KORMI menuju KONI itu kan memang dari rekreasi ke prestasi. Sebetulnya sama-sama aja sih ya. Mereka bisa berprestasi dari segi apapun. Saya emang seperti itu. Mereka betul-betul harus dilirik karena di umur mereka yang begitu belia, begitu muda, lagi dia kan tadi 11 tahun kan, masih banyak teman-teman juga di depan dia. Gitu. Jadi emang peluangnya sangat besar. Apalagi kan setelah kejurnas sekarang nanti dekat-dekat juga tahun 2020 tuh 2022 ya. Ada Kopda juga. Benar.
kenapa tidak kalau dengan adanya fasilitas yang udah mumpuni, Iya. kita bisa lebih cepat. Iya. Dan pastilah cita-cita mereka sama. Betul. Cita saya dan itu Garut pun pasti berbangga. Iya. Mereka punya atlet. Ya, yang bisa berprestasi lah. Betul, khususnya di bidang BMX freestyle ya. Ya. Mengharumkan nama kota juga sih sebetulnya. Iya. Di samping BMX freestyle. Oke. Oke, Bayu, terima kasih atas waktunya. Ya, Rifda, terima kasih. Jangan kapok ya. Nanti buat noise maker ya, kalau mau lihat videonya Rifda ya, nanti saya akan putar di podcast saya hari ini. Jadi ada beberapa trik yang sudah dilakukan oleh Rifda ya. Oke, jadi biar nggak penasaran nih, dipikir nanti cuma ngomong doang. Ya, gitu. Nggak ada buktinya. Iya. Oke, jadi tentunya harapan besar untuk para BMX rider yang ada di Kabupaten Garut, mungkin di kota-kota lainnya juga harapannya sama. Semoga pemerintah daerah maupun pemerintah pusat bisa memberikan satu fasilitas yang maksimal. Harapannya juga tentunya generasi muda bisa lebih aktif untuk kegiatan yang positif, olahraga, khususnya untuk BMX freestyle. Saya Yupi. Saya Bayu. Oke, tetap patuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Keep talking the noise, stay safe and peace.